semuanya? Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai yang pertama adalah pencegahan perundungan dan yang kedua adalah pencegahan narkoba. Nah, Ibu harapkan nanti dalam sosialisasi itu kalian bisa mengikutinya dengan baik karena sosialisasi ini penting bagi kalian sebagai pelajar SMP. Harapan Ibu dengan adanya sosialisasi ini nanti di sekolah kita di SMP 3 Merbudaya tidak ada perundungan, situasi kondusif ya, jadi antara satu dengan yang lain, hubungan antar sesama, hubungan antar teman bisa berjalan dengan baik. Kemudian dengan sosialisasi ini harapan Ibu juga untuk pencegahan narkoba, karena kalian ketahui bahwa narkoba itu adalah ancaman bersama, ancaman kita semua. Maka untuk itu dengan sosialisasi ini juga kalian selalu ingat bahwa narkoba itu nanti akan mengganggu masa depan kalian semuanya. Itulah pengantar Ibu. Maka untuk itu pada hari ini ya, hari Senin ya, kegiatan sosialisasi Ibu resmi buka. Nah, sekali lagi Ibu harapkan kalian gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin dan nanti apapun yang disampaikan oleh narasumber ya kalian serap, kemudian kalian mengerti dan kalian gunakan sebagai pedoman kalian dalam kehidupan sebagai pelajar di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Demikian sambutan Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada petugas. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perundungan dan narkoba. Yang pertama, materi dari perundungan. Dampak psikologi dari perundungan, tindak kekerasan terhadap pelajar SLPP. Selanjutnya. Pendahuluan. Bullying merupakan salah satu isu yang telah menjadi perhatian serius dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan anak. Bullying didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti mereka, baik secara fisik maupun psikologis atau untuk mengancam korban. Fenomena bullying terbukti memiliki dampak yang mendalam terhadap kesejahteraan psikologis siswa di berbagai tingkatan pendidikan. Bullying bukan hanya sebagai masalah sosial di sekolah, tetapi juga sebagai ancaman terhadap perkembangan psikologis individu. Tindakan bullying baik secara verbal, fisik maupun cyber dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan bagi korbannya. Salah satu dampak utama dari bullying adalah terkait dengan kondisi mental siswa. Dampak psikologi dari bullying. Yang pertama ada stres emosional atau tingkat stres tinggi, merasa terancam atau takut di lingkungan sekolah, merasa tidak aman, dan terus-menerus waspada terhadap kemungkinan ancaman dari para pelaku bullying. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan kadar hormon stres dalam tubuh yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Yang kedua, kecemasan, merasa khawatir dan takut akan kejadian yang tidak menyenangkan di sekolah, bahkan ketika mereka tidak sedang berada di lingkungan sekolah. Kecemasan yang terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi belajar, menghambat kemampuan untuk berinteraksi secara sosial, dan secara keseluruhan merusak keseimbangan mental. Selanjutnya ada depresi. Korban bullying cenderung merasa sedih, kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya mereka nikmati, dan bahkan mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Korban mungkin menarik diri dari interaksi sosial, mengalami perubahan mood yang tiba-tiba, atau menunjukkan gejala menarik diri yang lebih serius. Menurunnya kepercayaan diri. Dan perasaan
terisolasi atau kesepian. Korban merasa terisolasi dari lingkungan sosial dan dapat menyebabkan mereka menghindari kegiatan sosial yang biasanya mereka nikmati. Korban memiliki kesulitan membangun hubungan sosial. Dampak yang mendalam terhadap harga diri dari persepsi diri siswa atau tidak bahagia, rendah diri, tidak berharga, atau bahkan merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Meskipun sebenarnya mereka atau korban bukan penyebab dari perilaku bullying tersebut. Dampak psikologi dari bullying pada perilaku remaja atau siswa. Beberapa korban bullying dapat merespon dengan perilaku yang bertentangan, mulai dari menjadi lebih agresif, menarik diri dari interaksi sosial, hingga menunjukkan gejala perilaku merugikan diri sendiri. Dalam beberapa kasus ekstrim, dampak psikologis yang parah dapat mengarah kepada pemikiran untuk melakukan bunuh diri atau tindakan-tindakan yang berisiko bagi kesejahteraan individu sendiri. Dampak dari bullying ini bukanlah sesuatu yang hanya berhenti pada tingkat individu. Hal ini juga dapat memiliki efek merugikan pada lingkungan sekolah secara keseluruhan dengan menciptakan iklim yang tidak aman dan tidak sehat bagi semua siswa. Perasaan takut dan tidak aman yang timbul akibat perlakuan bullying dapat merusak kepercayaan diri serta mengganggu proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Selanjutnya, semua dampak psikologis dari bullying mempengaruhi kinerja akademik siswa. Ketika siswa merasa stres, cemas, atau sedih karena pengalaman bullying, fokus korban dalam belajar terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik, kesulitan berkonsentrasi, bahkan hingga absensi sekolah yang tinggi. Dampak psikologis bullying tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga pelaku bullying. Pelaku cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, kurangnya kemampuan untuk berempati, dan seringkali menunjukkan perilaku agresif yang berkelanjutan. Pelaku bullying juga dapat mengalami masalah perilaku serta sosialisasi yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Kesejahteraan psikologis yang terganggu juga bisa berlanjut hingga masa dewasa. Pengalaman traumatis seperti bullying dapat meninggalkan bekas atau luka yang mendalam pada kesehatan mental seseorang, bahkan setelah korban meninggalkan lingkungan sekolah. Dalam beberapa kasus, dampak psikologis dari bullying bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan memerlukan intervensi atau dukungan khusus untuk pemulihan. Maka, penting untuk memahami secara mendalam dampak psikologis yang dialami oleh siswa yang menjadi korban bullying. Dari penelitian psikologi, ditemukan adanya pengaruh tingkat intensitas bullying terhadap tingkat depresi yang tinggi dialami oleh korban bullying, yaitu semakin tinggi intensitas yang diterima korban, maka semakin tinggi pula depresi yang dialami. Menangani dampak bullying yang telah terjadi. Yang pertama, segala blok atau report akun pelaku cyberbullying dan tutup akun media sosial sementara atau permanen dan laporkan pada pihak yang berwajib atau kepolisian. Hubungi profesional jika merasa sudah mengganggu kesehatan mental. Profesional bisa berupa psikolog, psikiater, atau guru BK. Dan jangan dipendam sendiri, berbagi cerita bersama orang yang dipercaya, seperti orang tua, saudara, guru, sahabat, dan komunitas. Sekian dari perundungan, kita beralih ke narkoba. Remaja dan narkoba. Agenda hari ini, apa itu narkoba, Macam-macam narkoba, remaja dan narkoba. dan cara sigap tolak narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya yaitu obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terlihat pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
Contohnya kokain, amfetamin type stimulan atau ATS, dan methamphetamine atau sabu dan ekstasi. Selanjutnya ada depresan, menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contohnya morfin, heroin putau, dan alkohol. Kemudian halusinogen adalah efek utamanya adalah mengakibatkan halusinasi dan dapat mengubah daya persepsi, pikiran dan lingkungan, mengakibatkan perasaan teror dan kekacauan indera seperti mendengar, warna atau melihat suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental, contoh ganja dan inhaler. Selanjutnya ada zat adiktif lainnya, menimbulkan ketergantungan dan mengubah perilaku. Contohnya nikotin, kafein pada kopi, teh, minuman penyegar, dan beberapa jenis obat dan alkohol. Berikut ada berita-berita memprihatinkan pelajar di Pamekasan ditangkap polisi saat antarkan sabu. Dan Polres Garut perangi peredaran narkoba, pelajar jadi tersangka. Kemudian SMAN 1 Lembang, pelajar aktif yang ditangkap karena isap sinte hanya 8 orang. 2 pelajar di Magelang edarkan narkoba, pembeli teman sekolah. Kemudian ada tahap-tahap pengguna, yaitu tahap coba-coba, yaitu coba-coba ingin tahu yang tinggi, pengaruh teman dan pergaulan. Setelah itu ada tahap pemula. Setelah coba-coba akan meningkat jadi terbiasa. Remaja akan memakai narkoba secara insidentil. Dan juga tahap berkala, yaitu setelah beberapa kali memakai secara insidentil akan terdorong untuk memakai lebih sering dan teratur, misal setiap malam minggu. Lalu tahap kecanduan. Setelah memakai narkoba secara berkala, maka tahap selanjutnya adalah tahap ketergantungan. Semakin sering dengan dosis yang semakin tinggi. Bila tidak, pemakai akan menderita, tidak bisa melakukan apa-apa. Ciri-ciri pengguna narkoba yaitu mata merah dan berair dan lesu, Tidak fokus diajak bicara, mengalami perubahan sikap atau mood, dan malas. gangguan pengguna narkoba, gangguan kesehatan terutama otak yaitu dehidrasi, kejang-kejang, perilaku agresif, sesak napas, kerusakan otak. Gangguan kualitas hidup, emergency headlines over, immediate support, and without status increases. Dan juga menurunnya tingkat kesadaran yaitu terlalu rileks, kesadaran berkurang, koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, sulit mengenali lingkungan. Gangguan kesehatan mental, halusinasi, rasa takut berlebih, gangguan kecemasan, dan depresi. Dan juga kematian. Cara sigap tolak narkoba. Sadarilah bahwa obat-obatan terlarang dapat membawa kamu ke dalam masalah, yaitu kasus hukum, tinggal kelas, kesulitan keuangan, masalah medis, dan kematian. Gali potensi dirimu, sibukkan diri dengan mengikuti hobi atau komunitas dengan kegiatan positif. Cobalah untuk menghindari situasi yang mungkin membuatmu ditawari obat-obatan terlarang, alkohol, atau rokok. Tolak tegas. Tetaplah berpegang teguh. Jika dipaksa, kamu harus tegas memberitahu alasannya atau kenapa kamu menolak, dan tinggalkan orang-orang yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal buruk. Sekian, terima kasih. Demikian tadi sosialisasi mengenai narkoba dengan pencegahan perlindungan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang telah mengikuti sosialisasi dengan baik. Dan sekali lagi harapan Ibu, dengan adanya sosialisasi tadi, jika di sekolah kita ada perundungan, ada pembulian, ya, kalian cepat lapor kepada kami. Ya. Kemudian untuk narkoba, jika ada tanda-tanda mungkin dari teman kalian kok gejalanya kok seperti terkena narkoba, ya, maka kalian tidak usah menutup-nutupi dan cepat lapor kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Karena sekali lagi untuk pembulian atau perundungan dan narkoba adalah tanggung jawab
menjadi siswa-siswa yang bebas perundungan dan bebas dari narkoba. Untuk itu kegiatan sosialisasi hari ini ya berhubung sudah selesai, maka secara resmi untuk sosialisasi pencegahan narkoba dengan perundungan Ibu tutup.